Halo semua, perkenalkan nama saya Uli Sarasaragi, kelas 10-2 dari SMA Negeri 1 Sebamban. Tujuan maksud saya membuat video ini, saya ingin menjelaskan dari kerajaan masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara. Teori Brahmana. Teori Brahmana menyatakan bahwa masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Nusantara dibawa oleh golongan Brahmana yang diundang para penguasa di Nusantara. Teori Brahmana ini dikemukakan atau diprasaskai oleh orientasi J. C. dan Van Leeuwen. Teori ini menegaskan kembali bahwa penyebaran agama Hindu ke Indonesia bawa oleh golongan Brahmana. Hal ini didukung oleh beberapa prasasti di Indonesia menggunakan bahasa Sanskerta. Bahasa dalam kitab suci, Weda dan upacara keagamaan merupakan bahasa yang dikuasai oleh golongan Brahmana. Golongan kasta Brahmana juga memahami ajaran Hindu secara utuh. Di sisi lain, teori Brahmana tidak menepis kontak penguasa di Nusantara dan di India menjadi berkat hubungan dagang. Menurut teori Brahmana, masuknya agama Hindu ke Indonesia dibawa oleh kaum Brahmana, yakni golongan yang menguasai segala ajaran, adat, pengetahuan, dan keagamaan agama Hindu. Sebab kaum Brahmana datang ke wilayah Indonesia atau undangan para raja di Indonesia awal abad Masehi. Berdasarkan kemampuan yang lebih dalam mengenai agama Hindu, para ahli sejarah meyakinkan bahwa golongan Brahmana yang berperan penting dalam menyebarkan agama Hindu di Indonesia. Adapun pencetus teori Brahmana adalah seorang ilmuwan asal Lahore bernama J. C. Van Leeuwen. Dalam agama Hindu, kaum Brahmana dipandang sebagai golongan yang paling tahu dan paham soal agama Hindu. Oleh sebab itu, penyebaran ajaran Hindu dapat dikatakan sudah menjadi tugas kaum Brahmana. Selain itu, berdasarkan temuan sejarah mengenai prasasti di Indonesia yang menggunakan bahasa Sanskerta dianggap sama dengan bahasa di India. Bahasa Sanskerta merupakan bahasa kelas tinggi dalam kebudayaan Hindu dan tidak semua yang mampu membaca atau menulisnya. Hanya golongan Brahmana yang menguasai bahasa Sanskerta. Oleh karena itu, kemungkinan besar kaum Brahmana yang menyebarkan ajaran Hindu di Nusantara. Akan tetapi, terlepas dari bukti-bukti yang muncul, ada juga pihak yang menentang teori Brahmana ini. Hal ini berkaitan dengan ajaran Hindu yang menyebutkan bahwa kaum Brahmana dilarang untuk menyeberangi lautan dan meninggalkan tanah airnya. Jika hal itu terjadi, maka kaum Brahmana akan kehilangan hak kastanya sebagai seorang Brahmana. Tokoh-tokoh teori Brahmana ada 4. Yang pertama, Rishi Agesti, teori dari Brahmana yang terkenal dengan jasa-jasa ketika menyeberangkan agama Hindu-Buddha di berbagai negara Indonesia. Yang kedua, Brahmana sebagai pendeta asal kerajaan Kediri pada masa pemerintahan Erlangga. Yang ketiga, Mapu Tartular yang merupakan seorang resi yang pujangnya bernama dari karyanya bernama Sutasoma. Yang keempat, Dayung Nirata, tokoh Brahmana legendaris di Bali yang berasal dari kerajaan Majapahit. Dan Hyang Miranda merupakan seorang tokoh agama Hindu yang menyebarkan agama hingga ke Bali. Teori Brahmana secara garis besar adalah teori tentang menyebarkan agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Ada banyak sekali tokoh dari teori Brahmana yang sudah harusnya diketahui sesuai penjelasan tersebut. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan dari teori Brahmana. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.